Halo guys, assalamualaikum. Terkhusus untuk para pecinta saluran PH Channel, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di sini di saluran PH Channel. Iya betul, PH Channel adalah saluran motovlog dan petualangan. Terima kasih sudah menonton dan sudah bergabung ikut mendukung channel ini, supaya lebih menyajikan video-video yang menarik, lebih banyak, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Oke, kali ini PH Channel menghadirkan video yang berbeda. Tidak lagi berada di atas motor, bercerita tentang jalanan dan sekitar jalan tersebut. Tapi kali ini PH Channel sedang mengeksplor sebuah tempat mistis, sebuah tempat yang angker, suatu tempat yang biasa digunakan untuk mengalap berkah, mencari pesugihan agar cepat kaya. Tempat di mana para pencari pesugihan tersebut melakukan perjanjian gaib dengan para penunggu kawasan ini. Ya guys, kalian saya ajak untuk menelusuri kawasan Gunung Wijil. Gunung Wijil adalah sebuah bukit kecil, gunung kecil ya, karena ini berbatuan pegunungan. Tingginya sih gak sampai 15 meter. Oke guys, silahkan menyimak ya sampai tuntas, biar tahu bagaimana bisa cepat kaya. Bukan. Oke guys, sebelum saya mulai, saya mau informasikan bahwa tempat ini berada di wilayah Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Karangdowo, dan nama desanya adalah Kupang. Desa Kupang terletak di perbatasan dengan Kecamatan Juwiring, masih di Kabupaten Klaten. Lokasi Gunung Wijil inilah tepat di tengah-tengah persawahan, di kanan kiri, utara, selatan, timur, barat, semua berupa persawahan dan pemukiman warga. Dan guys, Gunung Wijil ini punya keunikannya adalah di sini adalah tempat untuk mencari pesugihan guys, yang kata orang beragama itu adalah musyrik. Tetapi sebelum lanjut, saya informasikan lagi, Gunung Wijil ini mudah dijangkau sekarang ini ya. Untuk mencapai Gunung Wijil ini, jalanannya sudah lumayan bagus, sudah dibuatkan jalan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dan difasilitasi sebagai tempat untuk kunjungan wisata, baik wisata umum maupun wisata ziarah. Ziarah di sini yang dimaksudkan tadi ya, mencari pesugihan, itu isu yang besarnya seperti itu. Oke, kita mulai ceritanya. Ya, Desa Kupang di Karangdowo, Klaten ini, di mana terdapat Gunung Wijil. Gunung yang tak seberapa tinggi ini sebenarnya disebut sebagai bukit saja ya, sebuah bukit di tengah-tengah persawahan, di mana di puncaknya, di bagian puncaknya itu ada makam, sebuah kompleks makam gitu ya. Dan makam ini tidak
sini baru kalian ada pertanyaan kan, makam siapakah itu? Sebuah makam di puncak Gunung Wijil. Ternyata guys, menurut juru kunci Gunung Wijil dan menurut cerita legenda yang beredar di masyarakat sekitar Gunung Wijil, kompleks makam ini dipercaya adalah kompleks makam dari kerabat keraton Kasunanan Surakarta atau mungkin Keraton Kartosuro. Ya agak kurang jelas, namun lebih condongnya ke kerabat keraton Kasunanan Surakarta. Beliau-beliau yang dimakamkan di kompleks pemakaman di atas bukit Gunung Wijil ini dan sering dinamakan sebagai Astono Hargomulyo. Salah satu makam bernama Ki Lokojoyo. Namun mengenai legenda seperti ini, kita atau orang-orang zaman dulu sampai sekarang sering mengkait-kaitkan dengan cerita-cerita yang kurang berdasar. Ada yang bilang ada hubungannya dengan syiar Islam. Kalaulah kerabat keraton dulu di sini menjabat sebagai apa? Temenggung atau bekel atau lurah atau apa ya? Tapi dilihat dari letak geografisnya dari Gunung Wijil ini, di sebelah utara Gunung Wijil ini terdapat sungai yang cukup besar. Mungkin di zaman dulu itu sangat besar sungainya ya. Dalam artian sebuah kapal bisa masuk sampai ke sini. Sungai ini bermuara di Bengawan Solo. Jadi merupakan anak sungai Bengawan Solo. Pada masa lalu, Sungai Bengawan Solo dan anak-anak Sungai Bengawan Solo menjadi semacam jalan tol, jalan penghubung bagi Keraton Surakarta untuk menunjukkan kekuasaannya, serta bagi rakyat kecil di pedesaan. Sarana transportasi Sungai Bengawan Solo merupakan tempat untuk menuju ke pemimpin mereka di Keraton Solo, Surakarta, Hadiningrat, dan juga tentu mengangkut hasil bumi. Jadi urat nadi ekonomi pada waktu itu. Jadi guys, saat penduduk wilayah keraton itu berdagang gitu ya, menjual hasil kebunnya, hasil pertaniannya ke keraton, karena di keraton kan ada pasar, biasa berdekatan dengan pasar. Jadi sewaktu berkunjung ke pasar itulah para penduduk juga berkesempatan untuk melihat atau sowan langsung ke keraton, ya mungkin untuk sekedar memberi upeti, meminta petunjuk dari raja tentang daerahnya, tentang desanya. Ya, pemerintahan kerajaan pada waktu itu ya seperti itu. Sedikit ya kurang memperhatikan rakyatnya kalau kita pikir dengan pemikiran zaman sekarang ya, karena kondisinya sangat berbeda ya. Dulu itu penduduknya sangat sedikit dan tersebar, sementara saat ini sudah banyak padat sekali, di mana-mana sudah penuh pemukiman penduduk. Itu hipotesa saya guys. Dan mengenai pesugihan, kembali ke topik awal ya, tentang pesugihan, mencari pesugihan di Gunung Wijil. Ceritanya itu simpang siur. Ada yang bilang memohon berkah langsung di makam Ki Lokojoyo dan makam-makam sekitarnya di situ. Ada juga yang bilang ritual mencari pesugihan itu terletak di tempat yang berbeda, sekitar berapa meter di sebelah selatan Gunung Wijil. Ya di sekitaran sini lah. Katanya di sini ada guanya. Namun sewaktu Bayajin datang ke sini, guanya tidak ada, hanya celah-celah kecil saja itu. Celah-celah bebatuan yang pecah gitu.
hanya cukup tangan yang mampu meraihnya, bukan manusia yang bisa masuk. Menurut kepercayaan orang-orang yang pengen cari pesugihan di sini, mereka datang pada saat malam-malam tertentu, malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, seperti itu, atau pada saat bulan purnama, jadi malam hari, sambil bertirakat. Mereka membawa obor rampe berupa kembang, sekar, menyan, dupa, dan sebagainya, kemudian meminta berkah. Menurut kepercayaan juga, jika yang menunggu di sini, di Gunung Wijil ini berkenan itu, maka guanya akan terbuka sendiri. Barulah kemudian si peminta berkah tadi, ziarah meminta pesugihan tadi, silakan untuk membuat perjanjian bahwa nanti jika sukses berhasil, maka si penunggu atau makhluk penunggu Gunung Wijil ini akan meminta syarat berupa korban, baik nyawa maupun harta, bahkan nyawa dari si peminta berkah tadi, si peminta pesugihan itu sendiri yang akan jadi syaratnya. Itulah cerita-cerita yang beredar selama ini. Selain itu, selain ada permintaan, tentu saja di sini juga ada pantangan. Jadi siapapun yang hendak datang ke sini harus pertama niatnya bersih dan rela berkorban atau mengorbankan sesuatu jika ingin benar-benar kaya. Kedua, tidak boleh membawa perhiasan atau benda-benda berharga saat mengunjungi Gunung Wijil ini. Dan ketiga, untuk kaum wanita tidak boleh dalam masa haid, dilarang untuk berkunjung ke Gunung Wijil ini. Ya, sekali lagi guys, itu cuma kepercayaan, karena semua pantangan itu tidak tertulis di sini, di papan, di prasasti, ataupun di pintu masuknya. Oh ya guys, pihak kerabat keraton zaman sekarang jika ingin berziarah ke sini biasanya dilakukan pada saat bulan Ruah. Jadi sebelum bulan puasa, itu seperti budaya kita selama ini ya, kalau ruahan gitu, sering nyekar ke makam dari nenek moyang kita untuk mendoakan dan ya sekaligus meminta restu dari para tetua kita yang sudah meninggal. Dan hal-hal seperti itu, budaya seperti itu berkembang menjadi hal-hal yang gak masuk akal gitu ya, mencari tempat pesugihan, mencari kesuksesan dan sebagainya. Jadi terplesetkan oleh isu-isu dalam masyarakat. Wah, ini terlalu serius omongannya. Oh ya guys, di sini mungkin guanya ya guys, tapi saya nggak tahu ini. Tapi di sini tumbuh pohon besar ini, entah pohon apa ini, pohon Tanjung atau pohon Widoro Bidara, saya nggak tahu. Oke, begitulah guys cerita saya tentang Gunung Wijil, tentang pesugihan, tentang para peziarah, tentang makam yang dikeramatkan. Namun sekarang tempat ini sudah dibangun menjadi tempat wisata, baik wisata umum maupun tetap ada wisata ziarahnya. Cuma bangunan makam di atas, di puncak bukitnya itu sudah tidak terurus. Dan di sini di bagian selatan bukit sudah dibangun seperti ini, banyak tempat-tempat untuk duduk, untuk melihat pemandangan dari atas. Dan suasana di bawah batu ini memang agak sangar guys, keangker rasanya gimana gitu, sedikit merinding saat saya di sini. Mungkin aura-aura itu juga dirasakan oleh para peziarah, para pencari keberuntungan, para pencari pesugihan di sini.
Dan satu lagi guys, menurut cerita ada beberapa orang yang sukses dan pernah datang ke sini meminta pesugihan, dan dia sekarang menjadi orang kaya dan sukses. Mereka kadang mensponsori sebuah acara budaya di wilayah desa Kupang ini. Acara biasanya seperti wayang kulit, semalam suntuk dan sebagainya. Itu semua biayanya ditanggung oleh para orang-orang yang sukses tadi, yang pernah berkunjung ke Gunung Wijil di desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Wallahu alam.